Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nora Pranisa pada materi Mikrotik MTCNR Preparation, dan sekarang kita memasuki bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Lalu materi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah 1. Pengenalan IP address dan subnetting, 2. IP public dan privat, 3. Kelas full dan classless addressing, 4. Kasus subnetting 1, 5. Kasus subnetting 2, 6. Kasus subnetting 3, 7. Konsep blok subnet, 8. IPv4 delivery type, dan yang terakhir konsep switch dan router. 1. Pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address itu ibarat nama, jadi antar IPAS jika ingin saling berkomunikasi maka memerlukan yang namanya IP address. Saat ini IP address yang tersedia terdapat dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Untuk yang versi 4 itu terdiri dari 2 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Setiap oktet terdiri dari 8 bit dan nilainya dapat berkisar antara 0 hingga 255. Bisa dilihat di sini, pada setiap oktet itu merupakan angka desimal 0 sampai 255. Perlu diketahui juga bahwa terdapat berbagai istilah yang kita temui nantinya di internet protokol, seperti prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP register. Untuk penulisan IP versi 4 yang benar, itu perlu disertakan prefix ya. Seperti belakang IP ini, itu belakangnya /24. Nah, /24 itu merupakan prefix, tapi jika konfigurasi di Cisco itu menggunakan yang namanya subnet mask. Nah, prefix biasa digunakan saat konfigurasi pada mikrotik, dengan Cisco biasa menggunakan subnet mask. Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Misal, /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan ialah sebanyak 256. Nah, itu cara dapatnya gimana? Nah, itu akan kita singgung pada bab subnetting ini. Untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukan yang namanya ilmu subnetting. Jadi, subnetting merupakan cara metode yang digunakan untuk menentukan prefix atau subnet mask berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Misal kita memiliki jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung. Nah, berapa sih prefix yang cocok untuk komputer tersebut agar setiap komputer bisa saling komunikasi? Nah, misal kita menggunakan /24, jumlah IP yang tersedia kan ada 256 ya, tetapi kita hanya membutuhkan 6 saja, maka sisanya ada 250. Nah, itu sangat mubazir ya teman-teman. Maka prefix yang efektif digunakan pada komputer ini ialah /29. Mengapa? Karena /29 itu jumlah IP yang tersedia dan digunakan ada 8. Jadi subnetting tidak selalu membahas terkait prefix. 2. IP address privat dan public. Di sini kita akan fokuskan pembahasan ke IP versi 4. Yang dimana IP versi 4 dibagi menjadi 2, yaitu IP public dan IP privat. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian ingin mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi internet. Sedangkan IP privat merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP privat ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dalam jaringan lokal. Contoh jaringan lokal seperti sekolah ataupun kantor. Untuk alamat IP privat dibagi menjadi 3 kelas, yang dimana setiap kelas sudah didefinisikan range-nya dari berapa sampai berapa. Sebenarnya ada kelas B dan E, tapi ini hanya untuk pengujian. Kita bahas IP privat kelas A dulu, yang dimana untuk kelas A range-nya dari 10.0.0.0
sampai 10.255.255.255. Jadi jika melebihi dari range yang sudah ditentukan, maka itu bukan IP privat. Contohnya seperti 10.256.2.1. Nah, ini bukan IP privat. Lalu untuk kelas B, range-nya dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan jika ada IP address 172.35.10.10, ini bukan IP privat karena sudah melebihi range-nya. Selanjutnya untuk kelas C, range-nya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Jika ada IP 192.169.256.1, ini bukan IP privat. Nah, alamat IP privat ini bisa digunakan di dalam jaringan lokal seperti kantor, sekolah, ataupun lain sebagainya, dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translate atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi nantinya perangkat-perangkat di dalam jaringan lokal tersebut akan menggunakan konsep NAT untuk bisa akses ke internet. Ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet routing yang terhubung dalam jaringan lokal tersebut akan menerjemahkan alamat IP privat mereka ke alamat publik yang digunakan. Jadi topologinya seperti ini. Ketika terdapat kumpulan device dalam suatu ruangan dan ingin terkoneksi ke jaringan komputer, maka dari komponen device tersebut terhubung ke switch, baik itu wired ataupun wireless, dan dari switch terhubung ke router, dan dari router itu terhubung ke ISP, baru ke internet. Jadi device tersebut udah bisa internetan. 3. IP address kelas full dan classless. Oke, kita lihat ilustrasi gambar di sini. Jika kita mengetahui bahwa IP address yang digunakan saat ini terdiri dari dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4 itu memiliki dua jenis, yaitu IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya IP public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. 2. IP address privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Nah, untuk keduanya itu diklasifikasikan berdasarkan kelasnya, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, untuk yang kelas B dan E itu tidak bisa digunakan karena ini untuk pengujian. Di sini setiap kelasnya itu memiliki range yang sudah ditetapkan, yaitu dari 0 sampai 127, 128 sampai 191, 192 sampai 223. Nah, ini merupakan tabel klasifikasi IP address privat dan publik. Nah, jika lebih dispesifikan lagi, misal saya ingin melihat range IP address privat saja yang ditetapkan berdasarkan kelasnya juga. Kita lihat di sini bahwa ini merupakan tanda dari klasifikasi IP address privat berdasarkan kelasnya. Tapi yang privat ini lebih diklasifikasikan lagi, yang digunakan hanya 10. Jadi 10.0.0.0.0 sampai 10.255.255.255 dan selanjutnya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 dan yang terakhir 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, misal kita lihat di bawah sini, jadi di sini 90.188.23.10 merupakan IP public. 90 ini masuk ke range A, ya 0 sampai 127. Di sini juga terdapat istilah CIDR, itu nama lain dari
prefix dan subnet mask itu istilahnya sama, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan atau default subnet mask. Kalau prefix biasa digunakan untuk vendor MikroTik, sedangkan subnet mask biasa digunakan untuk vendor Cisco. Jadi kalau ada tulisan CIDR default ataupun default subnet mask, nah ini yang dinamakan dengan classful addressing. Jadi pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Jadi misalkan kelas A default subnet masknya 255.0.0.0 atau /8. Kelas B 255.255.0.0 atau /16 dan kelas C yaitu 255.255.255 atau /24. Misal di sini terdapat contoh kasus yaitu terdapat jaringan lokal, contohnya web sekolah, kantor, dan lain-lain yang memiliki 200 host dan ini tentunya menggunakan IP privat semua. Misal saya menggunakan kelas A yaitu 10.0.0.1 dan misal menggunakan prefix 8. Nah, kita ketahui bahwa prefix 8 itu jumlah host yang disediakan itu sangat banyak yaitu 16.777.216 atau 16 juta. Padahal host yang diperlukan itu hanya 200. Maka dari itu prefix yang cocok digunakan untuk hak akses 200 host ini adalah /24 karena /24 ini terdiri dari 256 host yang bisa digunakan. Jadi jika kita menggunakan /25 itu kedikitan dan kalau menggunakan /23 itu kebanyakan. Jadi yang cocok itu /24. Jadi kalau kita menggunakan kelas maka kita pengalamatan IP-nya tidak berdasarkan kelas. 4. Kasus subnetting 1. Lalu kita masuk pada materi kasus subnetting. Jadi pada materi kali ini kita akan berkecimpung langsung pada perakit. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, untuk melakukan proses subnetting di sini ada beberapa proses untuk melakukan proses subnetting. Di antaranya adalah prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Nah, untuk prefix dan subnet mask itu sama ya teman-teman. Untuk prefix itu yang berbentuk slice. Nah, untuk yang subnet mask itu berbentuk 4 oktet. Nah, untuk prefix dan subnet itu sama konsepnya, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, perbedaan keduanya biasanya untuk prefix itu digunakan dalam pengkonfigurasian yang dilakukan oleh vendor MikroTik, sedangkan yang subnet mask biasanya digunakan untuk konfigurasi yang ada di vendor Cisco. Lalu kita mencari IP network, lalu juga IP broadcast, juga range IP. Lalu kita mencari IP network, yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Lalu juga IP broadcast, yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Dan juga range IP. Nah, saya berikan contoh. Jadi di sini saya memiliki jaringan LAN terdapat 12 pieces. Nah, di sini kalian bebas memilih IP privat kelas apa. Nah, di sini saya menggunakan IP address yang kelas B ya teman-teman. Dengan salah satu IP-nya saya ambil 172.16. Nah, pertama kita akan cari prefix terlebih dahulu. Nah, jadi caranya mencarinya kita cari dua pangkat berapa yang hasilnya mendekati 12. Nah, di sini saya pakai yang dua pangkat 4 yaitu 16. Nah, jadi pangkatnya 4. Nah, kita akan gunakan untuk pengurangan yang ada di prefixnya. Jadi rumus adalah 32 dikurangi 4. Nah, kenapa saya ambil 32? Karena jumlah oktet yang ada pada IP versi 4 adalah 32. Nah, jadi 32 dikurangi 4 adalah 28. Nah, berarti kita bisa tahu prefix yang cocok untuk digunakan adalah /28. Nah, kita cari total IP-nya dengan rumus 2 pangkat 32 kurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4 ya teman-teman.
Jika dijumlahkan 2 pangkat 4 hasilnya 16, jadi jumlah IP-nya adalah 16. Selanjutnya kita cari subnet masknya dengan rumusnya 256. Nah, ini adalah jumlah total IP address. Nah, 256 dikurangi dari hasil total IP yaitu 16, hasilnya adalah 240. Jadi kita simpulkan subnet mask yang bisa kita hasilkan adalah 255.255.255.240. Nah, langkah selanjutnya kita mencari IP network ya dan IP broadcast. Jadi IP network merupakan IP paling depan dan IP broadcast IP paling belakang. Kita bisa lanjut, IP network sama dengan 016.2. Jadi 0 blok subnet pertama, 16 blok subnet kedua, dan kedua blok subnet juga. Blok subnet itu pengkategorian blok. Nah, kita cari IP broadcastnya. Caranya kita bisa cari dengan mengurangi 1 yang ada di broadcast selanjutnya. Misal broadcast selanjutnya kan 16, jadi 16 dikurangi 1 sama dengan 15, lalu 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Nah, jadi range IP yang dapat digunakan 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15 ya teman-teman. Jadi ini merupakan range IP yang tersedia pada prefix /28. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, sehingga kita hanya bisa menggunakan 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Jadi ini IP yang bisa digunakan pada jaringan LAN di topologi ini. 5. Kasus subnetting 2. Oke, kita akan coba kembangkan kasus subnetting yaitu yang 60 host. Di sini saya memiliki jaringan internal ataupun jaringan lokal yang terdapat 60 biji yang keseluruhannya menggunakan IP privat. Nah, kita akan menentukan IP privat kelas mana yang akan digunakan. Kemudian dari 60 pieces tersebut kita akan coba mencari traffic yang sesuai, lalu IP network, IP broadcast, dan lain-lain. Nah, ini semua bisa kita temukan dengan proses yang namanya subnetting. Langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam proses subnetting adalah mencari perangkatan 2 yang hasilnya melebihi sedikit dari host yang diminta. Nah, host yang diminta kan 60 pieces, berarti kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi sedikit dari 60 tapi tidak kebanyakan dan tidak kekurangan. Kalau kita menggunakan pangkat 5 itu kesedikitan, dan jika menggunakan pangkat 7 itu kebanyakan. Jadi yang sesuai yaitu pangkat 6, yaitu hasilnya adalah 64, berarti tidak kurang dan tidak lebih. Jadi bisa kita tuliskan yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, di sini kita coba cari yang namanya prefix. Rumusnya adalah 32 dikurangi 6, pangkat yang sudah ditentukan yaitu 6. Jadi CIDR atau prefix yang bisa kita gunakan yaitu /26. Setelah tahu prefixnya itu adalah /26, maka total IP yang bisa digunakan yaitu rumusnya 2 pangkat 72 dikurangi prefixnya yaitu 26. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, total IP yang digunakan adalah 64. Selanjutnya kita akan mencari subnet mask yang merupakan representasi dari prefix. Jadi goals dan tujuannya sama, yaitu untuk mencari total IP yang bisa digunakan. Jadi untuk mencari subnet mask itu rumusnya 256 dikurang total IP yang didapatkan sebelumnya yaitu 64, berarti 192 ya. Jadi subnet masknya bisa kita ambil kesimpulan adalah 255.255.25.192. Maka ini subnet mask yang sudah kita cari. Hasil yang sudah kita temukan dari net mask di prefix /26. Nah, /26 itu merupakan kelas C, berarti kalau misalkan kita mendapatkan prefix yang tergolong dari kelas C, maka kita bisa fokus pada okta terakhirnya saja. Untuk 3 depan itu default ya, setelah kita mengetahui net masknya. Maka kita bisa menentukan nih
kita mau pakai IP address yang mana. Misal di sini saya menggunakan IP address-nya yang 10.1.1.x. Ini kan kita belum ketahui, maka kita bisa cari yang namanya IP network dan IP broadcast. Untuk pencarian IP network dan IP broadcast itu berdasarkan block subnet. Jadi di sini kita bisa cari dulu IP network, itu pasti depannya 0. Ini untuk block subnet pertama. Untuk kedua itu ditambah dengan total IP yaitu 64. Untuk block subnet ketiga teman-teman tambahin lagi 64 ditambah 64 jadi 128. Nah seterusnya. Sekarang kita tinggal cari broadcastnya. Broadcastnya tinggal dikurangi saja dari network yang ada di sampingnya. Jadi 64 dikurangi 1 jadi didapatkan 63. Dan di sini 128 dikurangi 1 yaitu 127. Nah untuk broadcast di sini kita cari lagi 128 ditambah 4 jadi 192. Lalu di bawahnya 192 dikurangi 1 yaitu 191. Oke, jadi untuk IP network dan broadcast pada block subnet 1, block subnet 2 dan block subnet 3. Nah, jadi ini untuk IP network dan broadcast pada block subnet 1, block subnet 2 dan block subnet 3. Nah, kita kan tadi makainya yang 10.1.1.s/26 untuk IP networknya. Misal kita pakai yang 64 dan ingin pakai block subnet kedua, berarti bisa kita tulis 10.1.1.64 dan untuk IP broadcastnya itu kan yang IP terakhir kita tulis menjadi 10.1.1.127. Dari sini dapat disimpulkan dengan yang namanya range IP. Jadi range IP yang bisa digunakan adalah 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126 untuk IP network dan broadcast itu tidak bisa digunakan. Maka dari itu total IP yang bisa digunakan dari sini ialah 64 dikurangi 2 sama dengan 62 IP. 6 kasus subnetting juga. Kita akan coba kasus yang terdapat 100 digit. Nanti yang ditanyakan yaitu total IP 192.168.1.x. Langkah pertama cari perpangkatan 2 yang melebihi 100 digit. Yang paling dekat dengan 100 di sini yaitu 2/7. Dari pangkat ini kita akan mencari prefixnya yaitu rumusnya dengan 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Dari pangkat ini kita akan cari prefixnya yaitu 32 dikurangi 7 pangkat yang tadi sama dengan 25. Jadi prefix yang digunakan yaitu slice 25. Lalu kita cari total IP yang bisa digunakan dengan 2/32 dikurangi 25 sama dengan 2/7 atau 128. Lalu setelah itu kita cari subnet masknya. Rumus subnet mask yaitu 256 dikurangi total IP yaitu 128 sama dengan 128. Jadi subnet masknya yaitu 255.255.128. Lalu karena sebelumnya kita telah mencoba yang kelas A dan kelas B, maka sekarang kita akan mencoba menggunakan kelas C 192.168.1.x/25. Sekarang kita akan mencari IP network dan IP broadcastnya sekaligus ya. Untuk IP network awalnya sudah pasti 0, setelah itu ditambahkan total IP 128, lalu ditambah lagi 256. Lalu untuk broadcastnya kita cari dengan 128 dikurangi 1 hasilnya 127, lalu 256 dikurangi 1 hasilnya 255. Nah, jadi dari sini kita sudah mengetahui IP network dan IP broadcastnya berapa. Kita pakai yang ke satu yaitu 0 dan 127. Jadi IP networknya 192.168.1.0 dan IP broadcastnya 192.168.1.127. Jadi dapat kita simpulkan range IP-nya yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Itu konsep block subnet.
Di sini kita memiliki 3 blok subnet dan bisa kita lihat blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan. Jadi misal ada suatu gedung terdapat 3 lantai, misal blok subnet pertama kita gunakan di lantai pertama, blok subnet kedua lantai 2, dan blok subnet ketiga lantai 3. Perlu ketahui bahwa antar blok subnet itu by default tidak bisa saling komunikasi ya. Nah, setiap lantai itu kan punya kumpulan device-device ya. Kalau misalkan device-device ini menggunakan blok subnet yang sama, maka antara satu dengan yang lainnya ini bisa saling berkomunikasi ya. Jadi ini gambaran simpelnya. Jadi misal untuk lantai 1 menggunakan 10.10.10.2 untuk PC1 dan PC2 menggunakan IP 10.10.10.15. Ini kan masih dalam cakupan blok subnet pertama ya teman-teman. Nah, misalkan ingin komunikasi antara PC1 dan PC2 ini bisa saling terhubung karena dia menggunakan dua subnet yang sama. Jika kalau ada PC2 dia menggunakan blok subnet yang berbeda, misal 10.10.10.61. Ini kan masuk dalam kategori blok subnet kedua. Kalau PC1 dengan PC2 ingin berkomunikasi ini tidak bisa teman-teman, karena PC1 dia menggunakan blok subnet pertama dan PC2 menggunakan blok subnet kedua. 8. IP Support Delivery Type. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tipe dalam pemberian IP address. Delivery tipe pada IP address terdapat 3 macam: unicast, multicast, dan broadcast. IP Support Delivery tipe didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Unicast adalah pengiriman data diterima oleh sebuah host saja. Contohnya seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address. Multicast yaitu one-to-many communication, artinya pengiriman data dari proses pengiriman data dari satu host ke satu grup. Contohnya adalah IP address kelas B. Selanjutnya broadcast yaitu one-to-all communication, artinya pengiriman data yang diterima oleh semua host pada broadcast yang sama. Contohnya seperti cara kerja HRP, yaitu pengiriman HRP yang dilakukan oleh switch. 9. Konsep switch dan router. Pada materi kali ini kita akan belajar konsep switch dan router. Pada jaringan komputer ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun jaringan komputer, di antaranya switch dan router. Switch digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network yang sama, sedangkan router digunakan untuk menghubungkan antar komputer pada network yang berbeda. Contohnya jika ada dua PC bisa menggunakan kabelan, maka kalau ada beberapa perangkat untuk menghubungkannya bisa menggunakan switch. Untuk jumlah port switch beragam ya, ada yang 24, 48, dan lain-lain. Di sini kita bisa hubungkan menggunakan kabel USB. Untuk IP address pada kumpulan ini disebut blok subnet yang harus sama agar bisa komunikasi ping. Misalkan ada blok subnet lagi, maka pada PC blok subnet pertama tidak bisa melakukan komunikasi pada PC blok subnet 2. Jika ingin terhubung antar blok subnet, maka kita bisa menggunakan router agar bisa berkomunikasi antara blok subnet 1 dan 2. Kita kenalin dia mau kemana, melalui mana. Nanti kita akan belajar mengenai routing. Oke, mungkin itu saja pembahasan di bab 4 ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.